Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Perkenalkan, nama saya Itu Bagus Fikri. Saya adalah mahasiswa M.Bali 1A, Kampus Jakarta, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Saya di sini ingin mempresentasikan final thesis presentation saya dengan judul Analisis Strategi Aliansi antara PT Pertamina EP Cepu dan ExxonMobil Cepu Limited, studi pada pemanfaatan warehouse. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Profesor Wahid Slamet Ciptono, MBA, MPM, PhD, yang telah memberikan kesempatan ini yang sangat baik kepada saya untuk mempresentasikan final tesis saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Oke, Bapak dan Ibu, di sini saya menganalisa suatu proyek ya, proyek strategik nasional yang bernama Jambaran Tiung Biru yang terletak di daerah Desa Bojonegoro di Jawa Timur, yang di mana di sana merupakan salah satu calon penghasil gas terbesar di Indonesia ya, dengan capaian produksi sekitar 192 million standar cubic feet per day. Oke, Bapak dan Ibu, intinya pada tahun 2018 lapangan Jambaran Tiung Biru atau saya singkat JTB untuk kedepannya itu dikelola oleh ExxonMobil Cepu Limited. Namun dengan adanya instruksi dari pemerintah bahwa PT Pertamina EP Cepu ini diwajibkan menjadi kontraktor utama wilayah kerja Jambaran Tiung Biru yang utama, sehingga ditandatanganilah settlement agreement perpindah tanganan dari ExxonMobil Cepu Limited kepada PT Pertamina EP Cepu. Namun pada saat itu PT Pertamina EP Cepu belum memiliki warehouse dan juga budget untuk mengembangkan serta menampung material surplus yang telah dibeli oleh ExxonMobil Cepu Limited. Jadi permasalahan utama yaitu untuk membangun sebuah warehouse tidak mudah, biayanya tinggi, lead time-nya lama, permitnya susah gitu. Maka dari itu menjadi motivasi dari PT Pertamina EP Cepu untuk melakukan facility sharing agreement gitu ya, dalam pemakaian warehouse yang semulanya dimiliki oleh ExxonMobil Cepu Limited. Oke, riset gapnya pada penelitian ini intinya Bapak dan Ibu bisa dilihat di sebelah kanan di atas saya. Nah, jadi agreement ini dibuat itu completion date-nya sampai dengan 31 Desember 2020. Namun ternyata dengan adanya force majeure ya Bapak Ibu ya, yang mungkin bisa diketahui juga ada COVID dan lain halnya. Nah, on streamnya itu baru di 20 September 2022. Jadi aliran perdananya itu baru di tahun 2022. Sedangkan completion date dari agreement pemakaian warehouse bersamanya itu hanya sampai dengan 2020. Nah, disitulah muncul riset gap bahwa agreement yang dibuat pertama kali itu tidak bisa mengakomodir force majeure yang ternyata terjadi gitu, sehingga membuat aliran perdananya itu ada di tahun 2022. Oke, jadi intinya rumusan masalahnya di sini melakukan analisis strategi aliansi ya yang dilakukan oleh PT Pertamina EP Cepu dan ExxonMobil Cepu Limited, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ternyata ada implikasi perpanjangan waktu karena adanya force majeure sehingga aliran perdananya mundur. Nah, itu di sini kita akan menganalisis keefektifannya serta apakah ada ya formasi aliansi yang cocok berdasarkan situasi dan kondisi dari PT Pertamina EP Cepu. Untuk pertanyaan penelitian, yang pertama, apakah strategi aliansi dalam bentuk non-equity strategic alliance yang dilakukan oleh PT Pertamina EP Cepu dan ExxonMobil Cepu Limited sudah efektif? Lalu yang kedua, apa alternatif bentuk aliansi lain yang tepat selain non-equity strategic alliance untuk keadaan PT Pertamina EP Cepu saat itu? Tujuan penelitiannya ada dua, selaras dengan pertanyaannya. Yang pertama, menganalisis keefektifan strategi aliansi yang dilakukan oleh PT Pertamina EP Cepu. Lalu yang kedua, mengidentifikasi bentuk strategi aliansi yang dapat menjadi potensi eh, alternatif kerjasama pemanfaatan warehouse antara PT Pertamina EP Cepu dan juga ExxonMobil Cepu Limited. Oke, landasan teorinya, Bapak dan Ibu. Yang pertama, untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pertama, saya menggunakan Alliance Performance Scorecard Analysis yang dikemukakan oleh Jim Bamford dan David Ernst dengan menilai empat aspek utama ya, empat elemen utama, yaitu financial fitness, strategic fitness, operational fitness, dan juga relationship condition. Lalu yang untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua itu ada siklus hidup aliansi, Alliance Life Cycle. Ini didapatkan ya dari paper judul Global Business School, Understanding Strategic Alliance Life Cycle yang diadaptasi dari Gulati tahun 98 dan juga DOS 96. Ada tiga stage di sini yang dianalisa, yaitu yang pertama adalah pre-alliance stage, di mana dorongan motivasi yang timbul dari urgensi yang ada. Yang kedua, pembentukan formasi aliansi berdasarkan kondisi perusahaan. Lalu yang ketiga, dari hasil analisa stage 1 dan stage 2, kira-kira evaluasi aliansi yang terjadi itu seperti apa dan
effort apa yang dapat kita lakukan untuk membuat aliansi tersebut tetap efektif untuk mendapatkan aliansi strategi yang tepat guna dan sasaran. Ini in brief Bapak dan Ibu, di Pre-Alliance Stage 1 saya menggunakan RBV sebagai catatan ya, karena saya ingin melihat kekuatan sumber daya internal dari PT Pertamina EP Cepu yang nantinya akan menjadi motivasinya untuk melakukan aliansi. Lalu dari situ saya akan melihat kepada formasi yang kira-kira cocok nih dari hasil analisa RBV. Itu sudah masuk di stage 2 gitu. Oke, metode penelitian. Di sini metode riset saya pakai deskriptif kualitatif, metode pengumpulan dan sumber data. Yang primer wawancara mendalam, yang sekunder menganalisa agreement ya, kontrak, dan juga Continuous Improvement Program atau CIP milik PT Pertamina IP Cepu. Lalu saya melakukan analisis data, yaitu pembuatan transkrip verbatim dan juga pengembangan koda dan pembuatan buku koda untuk membuat analisa hasil wawancara mendalam lebih komprehensif. Lalu ada 4 narasumber yang saya interview, 3 dari PT Pertamina EP Cepu, Bapak Visnu, Bapak Haikal, Bapak Wicak, dan 1 dari ExxonMobil Cepu Limited, itu Bapak Apip. Masuk ke hasil analisis data Bapak dan Ibu. Pertama di financial fitness, secara mudah ya, di CIP juga, di data CIP saya temukan bahwa ternyata hasil dari facility sharing agreement yang dilakukan oleh PT Pertamina EP Cepu, ya Bapak dan Ibu, itu menghasilkan efisiensi sebesar 26 juta. Seperti itu. Nah, di sini aja sudah mencirikan bahwa financial fitness-nya dalam kategori yang meet dan juga exceeded ya, bahkan ya melebihi dari eh, apa indikator yang telah kita tentukan. Nanti akan saya jelaskan indikatornya seperti apa. Lalu masuk ke strategic fitness. Di sini kita ketahui bahwa ternyata proyek ini mengalami kemunduran sampai dengan tahun 2022. Nah, namun proses amandemen kerjasamanya tidaklah sulit karena difasilitasi oleh SK Migas gitu. Jadi strategic fitness, strategic management, strategic decision-nya di sini nggak terlalu sulit gitu. Jadi secara strategic fitness juga ini dapat dikatakan meet bahkan exceeded gitu, bahkan melebihi ekspektasi. Lalu kita masuk ke operational fitness. Ya, Bapak dan Ibu, di sini yang menjadi catatan yang pertama adalah terdapat pengurangan pegawai. Itu sisi minusnya. Namun sisi plusnya itu terdapat efisiensi waktu yang sangat besar dalam operational warehouse. Good issue, good receipt, barang masuk, barang keluar itu sistematikanya sangat efisien ya. Jadi reduce tuh waktunya. Jadi cepat gitu. Sehingga dapat dikatakan terdapat peningkatan kualitas layanan warehouse untuk jangka panjang karena PT Pertamina EP Cepu melakukan penyesuaian SOP mengikuti standar standar ExxonMobil Cepu Limited. Oke, lalu untuk relationship fitness tidak ada respon negatif. Permintaan pembuatan amandemen pun diterima dengan sangat baik sampai dengan on stream ya, sampai dengan aliran pertama itu muncul karena dijembatani oleh SK Migas. Tidak ditemukan adanya konflik dan pengambilan keputusan untuk setiap masalah mengikuti standar milik Pepsi itu. PT Pertamina EP Cepu pada akhirnya mengadopsi SOP warehouse dari ExxonMobil Cepu Limited gitu ya, karena jauh lebih baik. Dan juga di sini ditambahkan bahwa kegiatan facility sharing agreement ini tidak hanya dapat dilakukan pada pemanfaatan warehouse, namun alat-alat yang lain seperti peminjaman alat drilling, safety, dan lainnya untuk mendapatkan efisiensi khususnya pada industri minyak dan gas bumi di Indonesia. Nah, ini Bapak dan Ibu summary dari Alliance Performance Scorecard-nya. Jadi dapat dilihat di financial fitness itu exceeded ya. Jadi yang pertama itu bisa dilihat bahwa ada efisiensi sebesar 26 juta, lalu strategic fitness dapat dilihat bahwa Pepsi mengikuti standar operasional dan standar safety milik ExxonMobil Cepu Limited yang meningkatkan kualitas secara sangat baik dan tidak ditemukan adanya perlambatan, Bapak dan Ibu. Lalu operational fitness di sini Pepsi secara tidak langsung memangkas 5 bulan estimasi pekerjaan yang direncanakan sebelumnya berdasarkan wawancara dan juga CIP, dokumen Continuous Improvement Program. Untuk lead time-nya di sini tidak berubah. Lalu untuk relationship condition di sini dapat dikatakan bahwa tidak ada perubahan struktur, lalu kerjasama yang baik, amandemen dengan sangat mudah, bahkan peningkatan kemampuan karyawan karena dipaksakan untuk mengikuti SOP dari ExxonMobil Cepu Limited. Jadi overall it's good, exceeded, dan juga oke. Kita masuk terhadap alternatif strategi aliansi yang mungkin terjadi berdasarkan kondisi dari PT Pertamina EP Cepu. RBV, aset terlihat milik Pepsi, material drilling, tenaga kerja, sumber daya keuangan. Aset tidak terlihat, nama perusahaan yang baik,
operator JTB, dan juga koneksi dengan ExxonMobil Cepu Limited dan juga BUMN ya yang dispesialkan. Kapabilitas organisasi yaitu kemampuan dan pengalaman yang sudah tidak bisa dilakukan di industri minyak dan gas bumi, sumber daya keuangan dengan skema cost recovery dari pemerintah, dan juga koneksi dengan anak perusahaan. Nah, berdasarkan dari analisa RWV di atas, ternyata Pepsi ini sangat memiliki banyak potensi dari segi sumber daya internal. Nah, hal ini memungkinkan untuk dilakukannya komparasi formasi aliansi pada stage kedua. Nah, setelah saya coba analisa, di sini ada eh, tiga bentuk yang mungkin dapat dilakukan oleh PT Pertamina EP Cepu berdasarkan rangkuman RWV tadi. Yang pertama, Facility Sharing Agreement. Yang kedua, Joint Ventures. Yang ketiga adalah Minority Equity Investment. Langsung ke tabelnya Bapak dan Ibu, mempersingkat waktu. FSA, estimasi biaya pelaksanaannya sangat rendah, tingkat kompleksitasnya rendah, durasinya hanya 3 bulan, potensi masalahnya kesulitan di negosiasi, yang itu sama untuk ketiga formasi. Lalu untuk warehouse management system, FSA sudah dapat, loading dan unloading material tidak akan memakan waktu karena berdekatan dengan project, dan aset yang akan dimiliki tidak ada karena non-equity strategic alliance. Oke, jadi memang yang masih paling baik saat ini adalah FSA. Namun jika kita bandingkan Bapak dan Ibu dengan joint ventures dan juga minority equity investment, bahwa dikatakan minority equity investment jauh lebih baik. Kenapa? Karena secara estimasi biaya itu menengah ya, tapi sudah mendapatkan warehouse management system, tidak memakan waktu karena lokasinya berdekatan dengan proyek, serta ekuitas dalam porsi kecil. Oke, jadi ada dua yang sangat baik. Yang urutan pertama FSA, Facility Sharing Agreement, dan yang ketiga adalah Minority Equity Investment. Ya. Nah, untuk Alliance Management and Performance-nya stage 3 yang dimana tadi saya jelaskan ya, di sini adalah kita mengukur eh, hasil aliansi yang dikerjakan dan kira-kira apa nih yang akan dapat kita lakukan untuk meningkatkan aliansi akan menjadi lebih baik lagi. Intinya ada 5 ya berdasarkan Schreiner 2009. Yang pertama ada intra-firm learning process, yang kedua ada komunikasi, yang ketiga ada koordinasi, yang keempat bonding, yang kelima trust. Itu 5 poin penting yang harus dijalankan. Nah, untuk mengukur performa aliansi juga dapat menggunakan 2 metode. Yang pertama, Alliance Performance Scorecard Analysis, ya dengan scorecard ya, dengan menganalisis 4 aspek yang saya jelaskan tadi: financial, strategic, operational, and relation condition. Nah, yang kedua bisa juga memakai Objective Key Result atau OKR ya, OKR ya. Nah, penilaian yang transparan, terarah, terfokus ya, dengan dasar SMART ya, specific, measurable, achievable, relevant, and time bound gitu. Tahapannya OKR secara singkat, mudah: menentukan objektif, menentukan kunci keberhasilan, melakukan update dari OKR, perencanaan aktivitas, dan evaluasi OKR. Oke, kita masuk yang terakhir, kesimpulan dan saran. Apakah strategi aliansi dalam bentuk non-equity strategic alliance dilakukan oleh PT Pertamina EP Cepu dan ExxonMobil sudah efektif? Dapat dikatakan non-equity strategic alliance yang tadi paling tepat gitu ya. Khususnya ada transfer knowledge dan peningkatan kualitas menyamakan milik ExxonMobil Cepu Limited gitu. Dan dengan risiko yang sangat kecil gitu. Ya walaupun di akhir PT Pertamina EP Cepu tidak mendapatkan aset gitu ya dari hasil kerjasama ini gitu. Nah, kira-kira apa nih informasi yang cocok gitu ya, yang mungkin dapat dilakukan oleh Pepsi, yaitu dengan melakukan minority equity investment. Oke, dengan Pepsi melakukan minority equity investment, Pepsi itu secara tidak langsung mendapatkan porsi kecil ya kepemilikan gitu dari warehouse tersebut gitu. Sehingga Pepsi itu memiliki ruang tambahan untuk menampung material nantinya jika dibutuhkan gitu kan, terlepas dari tingkat kompleksitasnya yang tinggi gitu. Saran dari saya, pemahaman tentang sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan tuh harus dipahami secara tepat dan terukur gitu ya. Datanya harus faktual gitu untuk menghasilkan evaluasi yang optimal. Lalu dalam menentukan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama itu harus mempertimbangkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi gitu ya pada situasi tersebut. Dan selalu melihat dari aspek hukum dan teknis termasuk safety ya, HSSI, serta permit ya, dari instansi pemerintah terkait dalam melakukan langkah aliansi strategis. Oke, mungkin itu Bapak dan Ibu dari saya. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan. Saya izin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.